Kebutuhan berpakaian dan melepaskan pakaian sesuai kebutuhan adalah salah satu dari 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memilih dan mengenakan pakaian yang sesuai dengan kondisi lingkungan, aktivitas yang dilakukan, serta norma sosial dan budaya. Selain itu, kemampuan untuk berpakaian secara mandiri juga penting untuk mempertahankan kemandirian dari harga diri seseorang. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya berpakaian sesuai kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpakaian, serta intervensi yang dapat dilakukan untuk mendukung kebutuhan ini. Yang pertama, pentingnya berpakaian sesuai kebutuhan. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kondisi lingkungan seperti cuaca, panas atau dingin, tetapi juga berperan dalam memberikan kenyamanan, menjaga kesehatan, dan mencerminkan identitas individu dalam masyarakat. Fungsi berpakaian: perlindungan dari lingkungan. Pakaian yang membantu melindungi tubuh dari suhu ekstrim seperti cuaca panas dapat menyebabkan sengatan matahari atau cuaca dingin yang dapat menyebabkan hipotermia. Pakaian juga melindungi dari hujan, angin, dan paparan bahan kimia atau debu yang berbahaya. Kenyamanan fisik: memakai pakaian yang nyaman sesuai dengan aktivitas dapat mencegah iritasi kulit, berkeringat berlebihan, atau perasaan yang tidak nyaman. Pakaian yang longgar dan bernafas baik saat cuaca panas, atau pakaian yang tebal dan berlapis saat cuaca dingin mendukung kenyamanan tubuh. Yang kedua, melepaskan pakaian. Melepaskan pakaian sama pentingnya dengan berpakaian, karena hal ini memungkinkan tubuh untuk beristirahat dan bernapas. Misalnya melepaskan pakaian yang ketat sebelum tidur atau berganti pakaian setelah aktivitas fisik penting untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan tubuh. Selain itu, kemampuan untuk melepaskan pakaian dengan mandiri juga berhubungan dengan otonomi individu. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpakaian. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpakaian adalah melepaskan pakaian secara mandiri, termasuk faktor fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Faktor A. Kondisi fisik, mobilitas dan kekuatan. Individu yang memiliki keterbatasan gerak seperti akibat cedera, artritis, atau penyakit saraf mungkin kesulitan untuk mengenakan pakaian atau melepaskan pakaian sendiri. Misalnya mobilitas seperti kesulitan mengangkat tangan atau menepuk tubuh dapat mempengaruhi proses berpakaian. B. Kondisi mental. Kondisi kognitif. Orang dengan gangguan kognitif seperti demensia atau gangguan mental lainnya mungkin kesulitan memilih pakaian yang tepat atau bahkan lupa cara mengenakan pakaian dengan benar. Mereka mungkin juga membutuhkan bantuan dalam hal ini. Kesadaran emosional dan psikologis, perasaan stres, depresi, atau kurangnya motivasi juga dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan seseorang untuk berpakaian dengan baik dan sesuai kebutuhan. C. Usia. Anak-anak perlu belajar keterampilan berpakaian secara bertahap. Pada awalnya mereka membutuhkan bantuan, tapi seiring bertumbuh, mereka mulai memperoleh kemandirian untuk mengenakan pakaian sendiri. Lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan berpakaian mandiri mungkin menurun akibat penurunan fisik atau kognitif. Masalah seperti radang sendi, kelemahan otot, atau gangguan penglihatan dapat membuat lansia membutuhkan bantuan dalam berpakaian. D. Lingkungan dan budaya. Norma sosial dan budaya. Setiap budaya memiliki aturan atau norma yang mengatur cara berpakaian. Misalnya di beberapa budaya ada jenis pakaian tertentu yang harus dikenakan pada acara atau
situasi tertentu, misalnya busana tradisional pada upacara adat. Kondisi iklim, lingkungan geografis, dan cuaca mengaruhi pilihan pakaian seseorang. Di daerah yang panas, pakaian yang ringan dan longgar lebih sering digunakan, sedangkan di daerah dingin pakaian berlapis dan tebal lebih dibutuhkan. 4. Dampak kekurangan kemampuan berpakaian dan melepaskan pakaian. Kekurangan kemampuan berpakaian dengan mandiri atau tidak berpakaian sesuai kebutuhan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, termasuk kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dampak fisik, kesehatan kulit. Pakaian yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti pakaian yang terlalu ketat atau bahan yang tidak menyerap keringat, dapat menyebabkan iritasi kulit, infeksi, atau gangguan sirkulasi darah. Dampak psikologis dan emosional. Kehilangan kemandirian. Ketidakmampuan untuk berpakaian sendiri dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan harga diri seseorang, terutama bagi individu yang sebelumnya mandiri. Stres dan kecemasan. Kesulitan memilih pakaian yang sesuai atau merasa tidak nyaman dengan pilihan pakaian dapat meningkatkan kecemasan sosial, terutama jika seseorang merasa tidak sesuai dengan norma atau ekspektasi sosial. Dampak sosial. Stigma sosial. Pilihan pakaian yang tidak sesuai dengan norma sosial dapat menyebabkan diskriminasi atau stigma. Misalnya, menggunakan pakaian yang dianggap tidak pantas dalam konteks sosial tertentu dapat mempengaruhi cara seseorang dipandang oleh orang lain. 5. Intervensi dan dukungan untuk berpakaian sesuai kebutuhan. Beberapa intervensi dapat dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan untuk membantu individu yang mengalami kesulitan berpakaian, termasuk edukasi dan latihan keterampilan. Mengajarkan keterampilan berpakaian bagi anak-anak atau individu dengan gangguan perkembangan, mengajarkan cara mengenakan pakaian dengan metode bertahap dapat meningkatkan kemandirian. Hal ini bisa meliputi pengenalan jenis pakaian, cara mengancing baju, atau mengikat tali sepatu. B. Penggunaan pakaian yang ergonomis. Pakaian adaptif, pakaian yang dirancang khusus untuk individu dengan keterbatasan fisik dapat memudahkan proses berpakaian, misalnya pakaian dengan resleting depan atau desain yang lebih mudah dikenakan dapat membantu orang dengan gangguan mobilitas. C. Modifikasi lingkungan. Penyesuaian lingkungan. Menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk berpakaian, seperti memasang cermin yang mudah diakses atau kursi untuk membantu keseimbangan dapat meningkatkan kemandirian dalam berpakaian. D. Dukungan emosional dan psikologis. Membangun kepercayaan diri, memberikan dukungan emosional dan mendorong kemandirian dalam berpakaian dapat meningkatkan rasa percaya diri individu, memberikan kesempatan untuk memilih pakaian sendiri meskipun dibantu bisa membuat mereka merasa lebih terlibat.